Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadia Fatika Sari dengan NIM 230150111 dari kelompok 11. Di sini saya akan menjawab pertanyaan nomor 1, yaitu apakah kelebihan dan kelemahan mengkaji Islam melalui teks. Kelebihan yang pertama adalah teks Islam seperti Al-Quran dan hadis adalah sumber utama ajaran Islam dan menjadi acuan bagi umat muslim dalam mengerjakan ibadah dan kehidupan sehari-hari. Teks seperti Al-Quran dan hadis dapat memahami ajaran Islam secara lebih mendalam, akurat, dan lebih detail. Yang ketiga, teks Al-Quran ataupun hadis dapat dijadikan bahan rujukan yang dapat diperoleh oleh siapa saja sehingga memudahkan dalam mempelajari ajaran Islam. Kelemahan yang pertama adalah teks Al-Quran atau hadis memiliki bahasa yang sulit dipahami oleh orang-orang awam, sehingga harus mempelajari bagaimana cara mengerti apa yang dituliskan di dalam Al-Quran. Yang kedua, teks seperti Al-Quran dan hadis memiliki tafsir yang berbeda-beda sehingga banyak perbedaan pendapat di kalangan umat muslim, sehingga umat muslim harus memilah-milih yang mana yang ingin kita jadikan patokan atau menjadi acuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Aulia Nabila Safitri dari kelompok 11. Saya di sini akan menjawab pertanyaan nomor 2, yaitu apa yang dimaksud dengan kolerasi pendekatan bayani dan burhani. Pendekatan bayani adalah merupakan studi filosofis sebagai bangunan pengetahuan yang didasarkan dengan teks atau wahyu sebagai suatu kebenaran yang mutlak. Nah, pendekatan bayani juga menjadi pemahaman agama yang didasarkan dengan nas Al-Quran dan hadis. Adapun pendekatan bayani adalah pendekatan yang paling penting dalam beragama Islam. Sedangkan pendekatan burhani adalah kerangka berpikir yang tidak didasarkan dengan teks suci. Maupun dengan pengalaman spiritual, melainkan dengan keruntutan logika. Nah, pendekatan burhani juga menggunakan akal manusia untuk memenuhi kebenaran. Adapun esensi pendekatan burhani adalah pendekatan akal dalam Islam. Nah, mungkin kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Najah Muzalifah dari kelas 1D kelompok 11. Di sini saya akan menjawab pertanyaan dari mata kuliah studi Islam yang nomor 3, yaitu berikan contoh pendekatan dari bayani dan burhani. Jadi pendekatan bayani ini merupakan dari analisis teks yang berdasarkan kepada dasar-dasar ajaran agama Islam atau sumber agama Islam, yaitu apa aja sih? Ada Al-Quran dan As-Sunnah. Nah, bayani ini mengacu kepada hukum-hukum dalam landasan ajaran agama Islam atau ibadah yang telah disyariatkan. Jadi mengacu kepada ibadah-ibadah yang didasarkan pada ajaran agama Islam yang disyariatkan. Dan yang ketiga itu pendekatan bayani ini merupakan salah satu pendekatan yang memperkaya ilmu atau memperdalam ajaran agama Islam mengenai fikih, usuluddin, dan ilmu-ilmu lainnya. Jadi itu merupakan dari penjelasan bayani. Sedangkan pendekatan burhani yaitu pengetahuan yang diperoleh dari percobaan atau hukum-hukum yang berlandaskan kepada logika, dan sumber dari burhani ini mengacu kepada nalar atau asas-asas yang berkaitan dengan realitis dan empiris. Jadi burhani ini yang mengacu kepada fakta atau kejadian-kejadian yang berdasarkan pada logika. Dan burhani ini merupakan salah satu pendekatan yang berfokus kepada pendekatan deskriptif atau kelogikaan dalam manusia. Nah, dari ketiga itu berkaitan antara Manhaj Muhammadiyah
Sekian penjelasan dari kelompok 11. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.